warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan materi pembahasan yaitu kedudukan, tujuan, problematika, dan alternatif pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Kita akan membahas satu persatu dari materi pembahasan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Apa sih kedudukan pembelajaran bahasa Arab tersebut? Nah, bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan bahasa Arab baik reseptif. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Arab sebagai pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencangkup 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Yang ketiga yaitu mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Kedudukan yang terakhir yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan di samping sebagai alat komunikasi. Itulah teman-teman kedudukan bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Nah teman-teman, dari kedudukan tersebut, ada tingkatan pendidikan. Di antaranya yaitu tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan lanjut. Apa sih tingkat pendidikan dasar itu? Nah, pada tingkat pendidikan dasar, dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan menengah. Nah, pada tingkat menengah ini, keempat kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Keempat kecakapan berbahasanya itu apa saja sih? Yaitu yang terdiri menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, diajarkan secara seimbang gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu tingkat pendidikan lanjut. Di tingkat ini dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik tersebut diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab. Itulah tingkatan pendidikan pada kedudukan bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 dan KMA Nomor 165 Tahun 2014, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Tetapi ini menurut kajian teori dulu ya teman-teman. Sebenarnya problematika tersebut ada kajian teori dan ada kajian lapangan. Tapi kita akan membahas pada problematika pembelajaran bahasa Arab menurut kajian teori terlebih dahulu. Nah, di sini ada menurut Depdiknas pada tahun 2008. Pengertian problematika adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan. Sedangkan problematika dalam pembelajaran bahasa Arab adalah
kesulitan yang dialami dalam melaksanakan proses pembelajaran bahasa Arab sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Nah teman-teman, dalam problematika tersebut ada dua pengelompokan problematika bahasa Arab. Di antaranya yaitu dalam masuk pengelompokan problematika linguistik dan yang kedua yaitu problematika non-linguistik. Nah teman-teman, problematika linguistik adalah yang biasanya itu berhubungan langsung dengan bahasa Arab itu sendiri. Sedangkan problematika non-linguistik tersebut menurut Fahru Rozi Mahyudi pada tahun 2010 adalah permasalahan yang ikut andil mempengaruhi bahkan menggagalkan kesuksesan program pembelajaran yang dilaksanakan yang muncul di luar bahasa itu sendiri. Itulah pengertian-pengertian problematika bahasa Arab pada linguistik dan non-linguistik. Sekarang kita masuk pada unsur-unsur yang termasuk problematika linguistik. Nah, di sini tuh ada unsur-unsur problematika linguistik, diantaranya fonetik, yang kedua fonemik, yang ketiga morfologi, yang keempat gramatikal. Apa sih itu fonemik itu? Fonetik tersebut menggambarkan persoalan yang berhubungan dengan tata bunyi mengucapkan kata dalam bahasa Arab. Lebih tepatnya tentang makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf bahasa Arab. Selanjutnya yaitu fonemik. Fonemik tersebut yaitu persoalan yang membahas fungsi-fungsi bunyi dan proses menjadi fonem, serta membaginya yang didasarkan pada penggunaan praktis dan suatu bahasa pada suatu bahasa. Nah, selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi itu pola suatu kata yang terdiri dari beberapa perubahan bentuk kata, baik yang berhubungan dengan pembentukan kata yaitu syarfiyah maupun yang berhubungan dengan susunan kalimat yaitu nahwiyah. Nah, yang keempat yaitu gramatikal atau tarakib, merupakan aspek bahasa yang berhubungan dengan perubahan pola kalimat baik bentuk pola kalimat ismiyah maupun fi'liyah. Nah teman-teman, itulah unsur-unsur yang termasuk pada problematika linguistik. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur problematika non-linguistik, yaitu terdiri dari guru problematikanya tuh. Yang kedua yaitu siswa, yang ketiga yaitu materi ajar, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima motivasi dan minat belajar, yang keenam lingkungan berbahasa, yang ketujuh metode pembelajaran, dan yang kedelapan ketersediaan waktu. Nah teman-teman, itulah unsur-unsur problematika non-linguistik. Baik teman-teman, di sini ada alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab tersebut di madrasah di Indonesia menurut kajian teori, yaitu terdiri dari faktor yang berasal dari guru. Nah, alternatifnya tersebut yaitu guru dituntut untuk mewujudkan perilaku belajar siswa yang efektif. Yang kedua alternatifnya yaitu dikemukakan oleh Waterhouse pada tahun 1983 bahwa guru yang ingin meningkatkan kualitas proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap situasi dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu solusinya, keahlian guru tersebut dalam mengajar itu baik secara personal, sosial, pedagogik maupun profesional. Keaktifan guru dalam memahami dan menempatkan metode pembelajaran bahasa Arab. Nah teman-teman, alternatif yang selanjutnya yaitu
pada faktor yang berasal dari siswa. Nah, dari sini alternatifnya itu faktor yang berasal dari siswa ialah sikap terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu memilih pemilihan materi pembelajaran yang menarik dan penyusunan materi pembelajaran tersebut agar sistematis dan kronologis dalam penyampaiannya. Alternatif yang selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari sarana dan prasarana belajar. Di antaranya yaitu sarana dan prasarana yang kondusif. Kalau tidak kondusif, maka kita belajarnya tidak akan nyaman. Kedua yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa tersebut betah berada di ruang belajar akan mendukung pencapaian hasil belajar yang maksimal. Alternatif yang selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari motivasi. Nah, menurut motivasi menurut Fakhrul Razi yaitu hal yang penting dan dalam proses pembelajaran. Alternatif yang selanjutnya yaitu mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan rasa senang. Yang kedua, mengikuti pembelajaran bahasa Arab karena suka pada gurunya. Yang ketiga, senang mengikuti les bahasa Arab. Yang keempat, tetap belajar bahasa Arab walaupun mengalami kesulitan. Yang kelima, membicarakan materi pelajaran bahasa Arab. Yang keenam, meminjam buku bahasa Arab. Yang ketujuh, mengerjakan PR dan tugas bahasa Arab. Antusiasi berkeinginan untuk menguasai pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu tenang saat pembelajaran bahasa Arab berlangsung. Dan yang terakhir yaitu menanyakan materi pelajaran yang sulit dipahami. Itulah alternatif menurut faktor yang berasal dari motivasi. Selanjutnya yaitu teman-teman, alternatif faktor yang berasal dari minat. Menurut Slameto, minat yaitu penerimaan diri terhadap sesuatu yang berada di luar diri. Semakin kuat penerimaan itu, maka semakin besar pula minat seseorang. Yang selanjutnya yaitu alternatif faktor yang berasal dari lingkungan. Nah, teman-teman, lingkungan berbahasa ialah yang dapat mendorong siswa berani berbicara tanpa ada rasa malu dan takut salah. Yaitu yang selanjutnya alternatif faktor yang berasal dari metode pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting sekali teman-teman, karena metode pembelajaran itu metode yang digunakan harus dipilih secara tepat sesuai tujuan, sesuai materi, sesuai sarana yang tersedia dan tingkat kemampuan pembelajar. Yang selanjutnya yaitu alternatif faktor yang berada dari waktu. Nah, sangat dibutuhkan sekali waktu pembelajaran itu harus cukup. Itulah teman-teman alternatif pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia menurut kajian teori. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di MTS Negeri 4 Indramayu di Indonesia menurut kajian lapangan teman-teman. Yaitu problematikanya itu guru bahasa Arab tersebut terbatasnya tenaga pengajar yang ada di MTS 4 Indramayu. Yang kedua, problematikanya kurang tersedianya media pembelajaran. Problematika selanjutnya yaitu siswa yang memiliki latar belakang sekolahnya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Problematika selanjutnya yaitu guru bahasa Arab kurang termotivasi untuk berbicara dengan bahasa Arab. Problematika yang kelima yaitu penggunaan metode yang monoton. Problematika selanjutnya yaitu lingkungan yang kurang mendukung. Selanjutnya dari segi waktu tersebut itu
tidak cukup. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama, kan mata pelajaran bahasa Arab tersebut hanya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sementara kecakapan yang diharapkan ialah berbicara dan menulis. Untuk berbicara dan menulis tentu butuh latihan yang efektif. Maka problematikanya tersebut waktunya itu kurang mencukupi. Yang selanjutnya yaitu problematikanya problem linguistik dan non-linguistik yang harus segera dituntaskan. Tapi teman-teman, jangan khawatir. Di sini ada alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di MTS 4 Indramayu, yaitu guru harus memiliki motivasi untuk berbicara dengan bahasa Arab. Yang kedua, alternatifnya yaitu menerapkan tuntutan kurikulum saat ini ialah berbicara. Yang ketiga yaitu alternatifnya guru harus mengubah metode pembelajaran yang monoton menjadi perubahannya itu dengan metode konvensional dan inkonvensional. Itulah teman-teman alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di MTS 4 Indramayu. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.